mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan lab PCR di Rumah Sakit Wanghaja sudah bisa dioperasikan. Di tempat-tempat ataupun di objek-objek wisata kita pastikan penerapan protokol kesehatan itu berjalan dengan maksimal. Jadi dan memang ya Denpasar ya sampai saat ini memang belum ada kebijakan untuk melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Jadi sistem pembelajaran pakai dengan sistem daring. Om Swastiastu. Selamat sore sahabat Balai Puspa News. Kembali lagi pada bincang-bincang kita bersama. Saya Kadek Rika Rianti akan memandu bincang-bincang hari ini Selasa 10 November 2020. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dengan salah seorang narasumber, yakni juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Bapak Idewo Gederai. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Rika. Selamat sore ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, gimana kabarnya Bapak? Ya, baik. Senang Sungkar sehat. Senang berjumpa dengan Bapak. Ya. Iya, Pak. Hari ini saya ingin membahas tentang COVID-19 di Kota Denpasar, Pak. Ya. Nih, dengan pertanyaan yang pertama. Setelah berbulan-bulan, kita tahu kita berperang melawan COVID ini, Pak. Ya, betul. Nah, bagaimana sekiranya dampaknya terhadap kondisi Kota Denpasar saat ini, Pak? Ya, betul. Jadi ya Mbak Rika ya, dan para pemirsa Balai Puspa News ya, channel Balai Puspa News, bahwa terkait dengan dampak ataupun kondisi ya Kota Denpasar saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ya pertama kali kita temukan di Denpasar ini kan sejak pertengahan bulan Maret ya. Jadi sejak pertengahan bulan Maret kita temukan kasus yang pertama kali di Kota Denpasar, dan sampai hari ini ya, sampai bulan November ya tanggal 10 hanya kasus dalam beberapa bulan ya terjadi memang fluktuatif ya. Fluktuatif, dan memang puncaknya itu sekitar bulan sekitar bulan Agustus September itu puncaknya, kemudian ya terjadi penurunan, kemudian jadi naik lagi ya. Ini terjadi fluktuatif. Nah, terkait dengan kondisi yang seperti kita ketahui bahwa kasus pandemi COVID-19 ini hampir melanda seluruh negara di dunia ini. Dan dampaknya ya sangat kita rasakan ya, terutama di sektor ekonomi, terutama di sektor pariwisata. Dan juga kebetulan ya Kota Denpasar perekonomiannya sangat ditopang oleh sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata inilah yang menjadi motor penggerak perekonomian di Kota Denpasar. Dan kemudian ini dengan adanya pandemi COVID sangat terasa sekali, dan kita ketahui bersama bahwa dampak dari COVID-19 ini banyak usaha, terutama di pengusaha restoran, hotel, rumah makan ini yang terdampak sehingga banyak yang tutup. Dan tentu dengan terdampaknya sektor pariwisata ini mempengaruhi sektor-sektor yang lainnya. Sehingga ya kondisi perekonomian ya syukur dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ini kita mulai bangkit dengan stimulus-stimulus yang kita berikan baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, dan juga pemerintah Kota Denpasar untuk bagaimana membangkitkan lagi perekonomian masyarakat Kota Denpasar akibat daripada COVID-19 ini, dan juga sektor-sektor yang lainnya, termasuk sektor pendidikan, sektor sosial yang lainnya ini sangat terdampak sekali. Dan kita berharap kondisi ini kita akan terus lakukan upaya-upaya pencegahan sehingga apa yang kita lakukan ini bisa segera memulihkan perekonomian masyarakat Kota Denpasar. Tapi saat ini Pak sudah terlihat ada penurunan kasus COVID ini Pak? Ya. Jadi memang dalam dalam beberapa
hari terakhir ini ya, dalam seminggu terakhir ini, memang kasus COVID-19 di Kota Denpasar ya cukup terkendali ya, dengan upaya-upaya yang kita lakukan sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan, apalagi kemarin ada cuti bersama, ada libur panjang yang kita khawatirkan akan berdampak terhadap lonjakan kasus yang cukup signifikan. Tetapi syukur dengan upaya yang kita lakukan bersama seluruh Satgas dan gugus tugas yang ada di Kota Denpasar, baik dari tingkat Banjar, kelurahan, desa, termasuk juga desa adat, kita libatkan. Jadi melakukan antisipasi sebelum masa libur panjang ataupun cuti bersama, kita lakukan sosialisasi, edukasi, termasuk upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kerumunan-kerumunan ataupun mengedukasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Syukur tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan di Kota Denpasar pasca libur panjang ataupun cuti bersama ini. Untuk penerapan protokol kesehatan di setiap wilayahnya itu bagaimana pelaksanaannya? Ya, jadi di setiap wilayah, karena sejak awal ya kita melakukan sistem pencegahan yang berbasis pada desa dan kelurahan. Jadi kita sudah mempunyai portal atau web. Itu setiap hari kita update perkembangan kasus terkait dengan peta persebaran di masing-masing desa dan kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Ya, memang kalau kita melihat peta persebaran di Kota Denpasar yang terdiri dari 4 kecamatan, kemudian 43 desa dan kelurahan, ini memang ada sedikit perbedaan karakter, di mana kalau kita melihat secara kecamatan, memang ada 2 kecamatan yang kondisinya atau tingkat kasusnya cukup tinggi ya, dari awal sampai saat ini ya, itu Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Utara. Ini yang kasusnya dari awal sampai saat ini memang kasusnya cukup tinggi. Kemudian Denpasar Selatan dan Denpasar Timur ini cenderung lebih stabil dan kasusnya memang relatif lebih sedikit dibandingkan 2 kecamatan tadi. Dan ini tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi persebaran kasus yang memang ada perbedaan di masing-masing kecamatan. Dan kalau kita melihat per desa, ya ini juga kita akan melihat desa-desa yang ada di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat ya, seperti di Pemecutan Klot, kemudian ada di Kelurahan Padang Sambian, Desa Padang Sambian Klot, kemudian kalau di Denpasar Utara ada di Desa Ubung Kaje. Ini kasusnya memang cukup tinggi dan ini bisa terjadi ya tentu karena kita melihat tingkat kepadatan penduduk, kemudian pusat-pusat kegiatan atau pusat-pusat keramaian ada di 2 kecamatan ini yang cukup menonjol, termasuk juga tingkat heterogenitas masyarakat di kedua wilayah ini sangat heterogen dan penduduknya sangat padat. Setelah berbulan-bulan Pak ada sosialisasi, ada pemantauan, patroli, begitu Pak. Apakah sudah terlihat adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat nih Pak? Ya, tentu pasca keluarnya ya instruksi Presiden ya nomor 6 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur ya nomor 46 tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota nomor 48 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Jadi setiap hari Satgas kita, baik yang ada di desa, kelurahan, dan juga tim di tingkat kota yang dimotori oleh Satpol PP bersama Dinas Perhubungan, juga dibantu TNI Polri, tiap hari melakukan upaya ataupun peningkatan disiplin masyarakat melalui razia ataupun sidak yang kami lakukan baik di pasar,
di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat publik lainnya. Memang awal-awalnya kita banyak sekali temukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Nah, tetapi seiring waktu, walaupun kita masih temukan adanya pelanggaran, tetapi ini cenderung tingkat pelanggarannya semakin menurun. Dan tentu ini artinya tingkat daripada kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan sudah semakin baik. Dan tentu ini kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita terus melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder agar ikut mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa disiplin, waspada, dan penuh kesadaran untuk bagaimana kita melakukan atau menerapkan protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari penularan atau paparan COVID-19 ini, Mbak Rika. Pak, sampai sejauh ini bagaimana penanganan untuk pasien COVID-nya, Pak? Baik yang bergejala maupun yang tidak bergejala, itu terkait rujukannya dan bagaimana isolasinya, Pak? Ya, terkait dengan penanganan ya kasus COVID-19 di Kota Denpasar, tentu upaya-upaya yang kami lakukan sejak awal, baik yang bergejala maupun tidak bergejala, sesuai dengan pedoman Permenkes ya, bahwa untuk pasien yang ataupun orang yang sudah terkonfirmasi positif dan mempunyai gejala sedang hingga berat, ini harus diisolasi, Mbak. Diisolasi di rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau kita ada di Wangaya, rumah sakit Wangaya, kemudian ada rumah sakit Sanglah, kemudian ada RSBM ya, rumah sakit Bali Mandara, kemudian ada RSPTN. Ini yang bergejala sedang sampai gejala berat. Kemudian yang pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID tetapi gejala ringan atau bahkan yang tidak bergejala, kita sudah siapkan rumah singgah atau hotel yang kita sewa untuk dilakukan isolasi sehingga kita bisa memutus penyebaran ataupun penularan COVID-19 untuk di klaster-klaster keluarga. Karena ketika yang sudah terkonfirmasi positif, dia harus dilakukan isolasi. Dan isolasinya kita sudah siapkan hotel yang kita sewa untuk dijadikan sebagai tempat isolasi. Itu ada berapa tempat isolasi? Ya, kalau di Denpasar ya tentu kami juga dibantu dari pemerintah Provinsi Bali ya. Kalau di Denpasar ada satu hotel ya yang kita siapkan dengan kapasitas 150 kamar. Kemudian tentu jadi pemerintah provinsi juga menyiapkan ruang Bapelkes, kantor Bapelkes, kemudian ada Wisma Bima yang bisa juga ketika terjadi overload ataupun tingkat kepenuhan kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Bali untuk melakukan ruang perawatan atau isolasi di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi. Tadi Pak Dio menyinggung masalah rumah sakit Wangaya sebagai tempat rujukannya. Yeah. Untuk daya tampungnya sekarang berapa, Pak? Ya, terkait dengan ruang isolasi ya, memang awalnya pada saat awal-awal terjadinya COVID kita siapkan itu ada ruang isolasi, kita siapkan 15 ya tempat tidur atau bed. Kemudian karena begitu perkembangan kasus COVID semakin meningkat, kita tambah menjadi 43 ruang perawatan atau bed. Kemudian saat ini juga kita lagi tambah menjadi 50 bed untuk perawatan pasien COVID-19. Dan itu ya sebelumnya sempat talut tingkat tingkat hunian ya atau okupansinya itu pada sekitar bulan Agustus September itu sempat puncaknya ya, sempat membludak bahkan sampai kepenuhan ya ruang isolasi. Dan kemudian syukur dalam beberapa minggu terakhir ini, bulan Oktober, November ini menurun, jadi sekarang tingkat hunian ataupun ruang keterisian di ruang isolasi Rumah Sakit Wangaya itu berkisar 60%. Tidak sampai terjadi lonjakan kasus lagi.
Sebelumnya Pak dikabarkan bahwa di Rumah Sakit Wangaya telah dibuatkan lab PCR Pak. Ya. Apakah saat ini lab PCR sudah dioperasionalkan nih? Ya. Jadi terkait dengan lab PCR ini yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Bali, labnya ya, mesinnya, alat mesinnya yang dibantu, kemudian kita membangun ruangannya, kita fungsikan beberapa ruangan yang ada di Rumah Sakit Wangaya, kemudian kita rehab dan ada renovasi, kemudian kita siapkan ruangannya, dan sampai tahap ini ya, sampai saat ini itu sudah melakukan setting alat, sudah melakukan setup mesinnya, dan kalau tidak ada hal-hal yang yang mengganjal, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan lab PCR di Rumah Sakit Wangaya sudah bisa dioperasikan. Jadi untuk pemeriksaan sampel ataupun spesimen COVID-19 ini kita bisa akan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Wangaya. Begini Pak, misalnya kalau ada warga yang merasa atau mencurigai dirinya atau salah seorang keluarganya terinfeksi COVID, tapi mengalami kendala masalah uang, itu apakah di Denpasar ada menyediakan fasilitas untuk rapid test gratis atau swab test gratis nih Pak? Ya, tentu sesuai dengan Revisi 5 ya Peraturan Menteri Kesehatan bahwa terkait dengan tata laksana ataupun protokol penanganan COVID-19 sudah diatur sedemikian rupa. Jadi untuk penanganan COVID dari hasil tracing, hasil tracking, untuk penanganan COVID-19 selama ini tentu untuk biaya tracing dan tracking dan uji lab dan perawatan kasus COVID-19 tentu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam penanganan ini. Termasuk juga dalam pelaksanaan rapid test maupun swab test. Jadi itu dilakukan, tetapi harus berdasarkan dari diagnosa dari tim medis yang mana harus dilakukan swab test atau yang mana cukup dilakukan dengan isolasi. Ya, jadi dengan adanya perubahan atur fisik 5 Permenkes itu, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang kalau tidak bergejala, ini cukup dilakukan dengan isolasi. Jadi yang sempat kontak erat dengan pasien yang sudah dinyatakan positif dan bergejala, itu harus dilakukan tes swab. Beberapa waktu lalu juga Pak, sebelumnya ada penutupan daerah tujuan wisata atau destinasi tempat wisata nih Pak. Ya. Apakah sekarang sudah mulai dibuka atau masih ada spot-spot yang ditutup? Ya, terkait dengan objek wisata ya sesuai dengan edaran dari pemerintah Provinsi Bali bahwa sejak bulan September kan untuk objek-objek wisata sudah mulai dibuka. Ya, termasuk juga di Denpasar kita juga sudah memulai membuka objek-objek wisata yang ada di Kota Denpasar, tentu harus melalui uji sertifikasi. Jadi kita sudah melakukan sertifikasi terhadap beberapa objek pariwisata, termasuk juga fasilitas hotel dan restoran. Jadi itu sudah dilakukan verifikasi dan sertifikasi tentunya terkait dengan tempat objek pariwisata yang sudah dinyatakan lolos dan sudah menerapkan standar protokol kesehatan. Nah, terkait dengan support beberapa tempat fasilitas publik, ya memang itu kita masih melakukan penutupan ya, seperti lapangan Puputan Badung, kemudian juga lapangan Lumintang dan Taman Kota Lumintang, juga termasuk taman bermain yang ada di Renon, di Taman Jangan, kemudian di lapangan Niti Mandala Renon. Itu kita masih tutup ya, jadi untuk kegiatan masyarakat berolahraga, karena apa ya, pengalaman sebelumnya
yang dulunya pernah kita tutup kemudian kita buka kembali, ya tentu pengunjung atau masyarakat ini datang sangat membludak, dan pada saat itu kasus sempat meningkat, melonjak cukup tajam, sehingga kita pada mulai bulan Oktober kita mulai melakukan penutupan lagi, dan sampai sekarang tempat-tempat tersebut kita sementara untuk kita tutup, dan untuk masyarakat kita permaklumkan untuk sementara. Untuk kegiatan berolahraga kita sarankan bisa di rumah saja. Untuk tempat wisata baik yang dibuka atau yang ditutup, itu penjagaannya bagaimana ya Pak? Ya, terkait dengan penjagaan di daerah tujuan ataupun objek wisata dan di tempat-tempat publik ya seperti lapangan Bukutan, tentu kita kalau yang di daerah objek wisata kita bekerja sama dengan Satgas desa setempat ya. Kalau kita punya objek wisata di Sanur ya, Pantai Sanur, tentu kita bekerja sama dengan Satgas yang ada 3 wilayah yang membawahi Pantai Sanur, ada Desa Sanur Kaje, kemudian ada Kelurahan Sanur, dan juga ada Desa Sanur Kauh, termasuk juga ada desa adatnya. Jadi kita tetap berkoordinasi untuk bagaimana melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap warga, masyarakat, ataupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut untuk senantiasa menerapkan ataupun melaksanakan protokol kesehatan. Jadi pengunjung yang datang ke sana dipastikan harus memakai masker, kemudian tidak bergerombol ya, tidak berkerumun di pantai, dan juga ini ada beberapa tempat kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan, termasuk juga hand sanitizer, dan ini akan diawasi oleh Satgas desa setempat agar masyarakat yang sudah masuk ke objek wisata tersebut jangan sampai berkerumun atau bergerombol yang kita khawatirkan bisa ada penyebaran COVID-19. Dan kemudian yang tempat-tempat ataupun fasilitas publik lainnya seperti di lapangan Puputan Badung, lapangan Lumintang, dan tempat lainnya nih ini diawasi oleh Satpol PP Kota Denpasar, dan juga kita memberi tanda pemasangan garis untuk dilarang melintas ya. Jadi dilarang, sudah kita juga diisi spanduk bahwa untuk sementara lapangan ditutup, dan ini tetap setiap saat diawasi oleh Satpol PP Kota Denpasar. Nih Pak, dari pertama ditemukan, disebutkan dari bulan Maret ya Pak ya? Ya. Sudah juga dilakukan penyemprotan disinfektan, lalu ada sosialisasi, pemantauan, dan patroli Pak. Sampai saat ini apa sih kendala bagi gugus tugas Pak dalam menangani COVID ini? Ya, memang dalam penanganan COVID-19 ini tentu ada beberapa kendala-kendala yang kita kita alami. Pertama, terutama tentu SDM ya, SDM kita. Jadi sejak bulan Maret ya sampai bulan November ya, hampir 7 bulan ini kita terus setiap hari melakukan upaya edukasi, kemudian upaya sosialisasi dan penindakan-penindakan. Dan tentu ya mungkin ada rasa jenuh gitu ya dari Satgas kita, tetapi oleh pimpinan, oleh Bapak Wali Kota selalu diingatkan kita agar tetap semangat. Kemudian tentu kendala-kendala lainnya bagaimana kita ya menghadapi masyarakat ya. Tentu apalagi dengan ada berbagai sumber informasi yang kadang-kadang informasi yang hoax ya, yang diterima oleh masyarakat ini yang dipercaya, sehingga tentu menyulitkan menyadarkan masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita bagaimana upaya kita bahwa COVID-19 ini benar adanya. Jadi bukan bukan konspirasi ataupun tidak ada COVID. Jadi ya tadi sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, termasuk juga dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada dan sudah banyak korban yang jatuh adanya COVID ini. Tentu inilah menjadi tantangan kita di Satgas Penanganan COVID Kota Denpasar untuk mengajak ataupun menyadarkan kita semua lah untuk bagaimana kita menjaga diri sendiri juga bisa menjaga orang lain. Jadi ini tentu kita melindungi diri kita sendiri juga melindungi orang lain. Ini yang penting. Bahwa dalam penanganan COVID-19 ini tentu kita tidak bisa berjalan atau bergerak sendiri saja, pemerintah saja. Kita sangat memerlukan partisipasi, dukungan seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat bisa berkontribusi untuk menekan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara yang sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah tentunya ya. Cuman kita perlu kesadaran. Dengan apa? Ya dengan protokol kesehatan itu sendiri. Yang pertama harus wajib pakai masker. Kemanapun kita beraktivitas, apalagi kita keluar rumah ya. Kemudian dengan ketemu siapapun kita wajib juga waspada ya. Kemudian kita harus menjaga jarak ya, physical distancing seperti saat ini ya. Kita harus jaga jarak karena penyebaran COVID-19 ini melalui droplet ya, yang biasanya keluar ketika orang berbicara, ketika orang batuk ataupun bersin, keluar droplet. Dan dengan memakai masker ini kita bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kemudian tentu rajin mencuci tangan. Jadi setiap melakukan aktivitas kegiatan kita harus rajin mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Nah, jadi upaya ini tentu ya sangat sederhana sebenarnya dan semua orang bisa melakukan. Tetapi yang terpenting bagaimana kesadaran dan kedisiplinan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghindari kerumunan ataupun kita tidak membuat suatu kerumunan yang bisa berisiko tinggi terjadinya penularan COVID-19 ini. Ya, jadi pada intinya ya 3M itu tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kemudian di kami juga ada tips juga, sampaikan untuk bagaimana kita bisa terhindar dari paparan COVID-19 yaitu dengan menghindari 3R ya. 3R itu pertama bagaimana kita menghindari ruangan yang sempit ya. R yang pertama kalau kita kumpul atau rapat di ruangan-ruangan yang sempit dengan banyak orang yang harus kita hindari. Kemudian juga bagaimana kita harus menghindari sementara waktu dalam masa pandemi ini rumpi-rumpi atau ngobrol-ngobrol lah ya, dengan teman-teman atau siapapun, hal-hal yang tidak penting itulah dan kita kurangi. Kemudian yang R yang ketiga ya menghindari rame-rame atau kerumunan. Jadi 3R inilah yang harus kita juga lakukan dan kita hindari ya, kita hindari 3R ini di samping 3M tadi. Jadi terapkan 3M dan hindari 3R ya Pak ya? Ya Pak, seperti yang kita tahu sebentar lagi kan liburan akhir tahun ya Pak ya? Ya. Nah liburan akhir tahun ini libur panjang. Ya. Bapak juga tadi menyinggung bahwa libur panjang ini merupakan salah satu faktor adanya lonjakan kasus. Bisa menyebabkan lonjakan kasus kan Pak? Itu. Untuk gugus tugas, apa rencana mengantisipasinya ada lonjakan kasus ini Pak? Ya, sama seperti kemarin ya, pada saat diputuskan cuti bersama ya, perayaan Hari Maulud Nabi, itu ada libur 5 hari ya, dan juga nanti akhir tahun ya juga ada libur yang cukup panjang ya. Tentu kami dari gugus tugas
percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar berkaca dari pengalaman kemarin tentu sudah melakukan antisipasi ya, upaya-upaya bagaimana menyadarkan masyarakat agar ya tetap pertama penerapan protokol kesehatan, dan nanti pun ya kita akan melakukan langkah-langkah serupa. Pertama tentu kita melakukan edukasi yang gencar. Yang kedua, kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh nanti wisatawan yang akan datang ke Denpasar atau ke Bali ini, itu kesehatannya ya kita himbau bagaimana harus betul-betul sehat lah. Jadi kalau memang dalam kondisi sakit, ya lebih baik istirahat di rumah saja, tidak usah bepergian ataupun ke tempat-tempat wisata. Terus yang selanjutnya di tempat-tempat ataupun di objek-objek wisata kita pastikan penerapan protokol kesehatan itu berjalan dengan maksimal. Jadi tentu kita akan koordinasi siagakan satgas-satgas yang ada di tempat-tempat tersebut yang membawahi atau menaungi objek wisata untuk bisa lebih ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan yang selanjutnya ya tentu kami akan menghimbau ya melalui berbagai saluran media yang ada, termasuk juga di kalangan ASN di lingkungan pemerintah Kota Denpasar ya, dari kebijakan Bapak Wali Kota tentu agar ikut memberikan contoh bagaimana penerapan protokol kesehatan itu sendiri, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian. Jadi kita harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar menjadi contoh yang baik lah. Karena sesuai dengan arahan dari pimpinan Bapak Wali Kota, seluruh jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Denpasar menjadi contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan. Iya Pak, di sini kan masih pro dan kontra ya Pak ya, pelaksanaan odalan atau persembahyangan di pura, itu bagaimana ya Pak? Ya, terkait dengan pelaksanaan ritual keagamaan ya, ini sebenarnya kan sudah ada surat edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, termasuk dari Parisade Hindu Dharma, bahwa panduannya sudah jelas, sudah ada bahwa kegiatan pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang bersifat direncanakan, upacara-upacara besar ya, seperti Mekarya ini kan, lalu yang direncanakan ya ini disarankan untuk sementara ditunda dulu. Nah, kalaupun pelaksanaan kegiatan yang harus tidak bisa ditunda, tentu kehadiran masyarakat, kehadiran pemendek ataupun kehadiran undangan ya, dalam kegiatan-kegiatan upacara keagamaan ini benar-benar sangat dibatasi. Dan ini sudah berjalan sebenarnya pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan seperti kemarin ya di Pura Sakenan, kemudian di Pengerebongan itu. Jadi ritual upacara keagamaan tetap dilaksanakan, kemarin di Pura Jagat Nate pas Puja Wali Purnama, itu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan tetap berjalan, tetapi yang hadir melaksanakan ya tentu dengan petugas-petugas yang memang melaksanakan upacara itu seperti pemangku, tukang banten, dan menghilangkan beberapa kegiatan-kegiatan yang kurang begitu penting lah dilaksanakan sehingga tidak mengundang keramaian. Jadi gamelan itu bisa dikurangi, kemudian tari-tarian ya. Jadi tidak mengurangi esensi atau makna dari pelaksanaan upacara itu tadi, tetapi tetap dalam kerangka koridor pelaksanaan upacara keagamaan itu harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pak Dewa, mungkin saya di sini mewakili orang tua di rumah. Ya. Kapan sekiranya rencana sekolah tatap muka nih Pak? Ya, terkait dengan sistem pembelajaran tatap muka ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, tentu ada beberapa syarat ya, yang itu memang cukup ketat ya, yang harus dilakukan sebelum dilakukan sistem pembelajaran tatap muka. Yang itu pertama tentu harus zona. Kita melihat peta sebaran, harus daerah itu zona hijau. Ya, kalau Denpasar tentu belum zona hijau. Saat ini masih zona orange.
Kemudian fasilitas sekolah ataupun tempat pembelajaran harus siap menerapkan protokol kesehatan. Ini juga kita harus lihat kesiapan sekolah. Bagaimana sistem belajarnya, shift-nya, bagaimana tempat duduknya kan harus jelas. Yang ketiga itu ada izin dari kepala daerah. Nah, ini harus dipenuhi. Yang keempat juga harus ada izin dari orang tua. Nah, ini keempat ini harus dipenuhi. Dan memang ya Denpasar ya sampai saat ini memang belum ada kebijakan untuk melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Jadi sistem pembelajaran pakai dengan sistem daring. Karena kita juga melihat kasus contoh di beberapa daerah yang sempat membuka pembelajaran dengan sistem tatap muka, ini justru terjadi lonjakan kasus, dan tentu kita tidak ingin adanya nanti ada klaster baru nanti. Kita takutkan ada klaster sekolah. Nah, ini tentu kita harus sangat berhati-hati untuk memulai sistem pembelajaran tatap muka, karena kita khawatir juga jangan sampai anak-anak kita ini terpapar COVID-19. Jadi sementara ya kita bersabar dulu ya, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Kemudian vaksin sudah nanti mulai bulan akhir tahun ini katanya sudah akan mulai ada vaksin. Ya kita berharap penanganan COVID ini bisa lebih cepat selesai. Ya, jadi jangan sampai mengorbankan anak-anak di rumah ya Pak ya? Ya betul sekali Mbak Rika. Jadi karena tentu kalau pembelajaran di sekolah ini kan siswa-siswa apalagi yang di tingkat taman kanak-kanak, di tingkat SD ini kan tentu sangat lebih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak ini. Dan ini menjadi kekhawatiran kita sehingga untuk sistem pembelajaran tatap muka sementara belum dilakukan. Baik Pak Dewo, untuk closing statement-nya Pak Dewo, ya. Mungkin apa imbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat di luar sana? Ya, baik, terima kasih Mbak Rika ya. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar setelah bergelut ya selama 7 bulan ini, dari bulan Maret sampai bulan November ini, dan kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan terjadi. Tentu kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita semua, seluruh masyarakat Kota Denpasar, untuk bagaimana kita berpartisipasi, berkontribusi untuk ikut mencegah penyebaran penularan COVID-19 dengan tetap disiplin dan penuh kesadaran. Kita menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jadi hal itulah satu-satunya cara yang kita bisa lakukan untuk menghindari terpapar dari COVID-19, yaitu dengan 3M tadi dan 3R. Ya, wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian hindari ruangan yang sempit, rumpi-rumpi, dan rame-rame. Jadi itu Mbak Rika, dan harus kita tetap semangat. Baik Pak Dewa, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Ya. Baik sahabat Bali Puspa News, demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Nantikan bincang-bincang dari Bali Puspa selanjutnya. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.